Oke, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini kita bukan lagi latihan, tapi kita dapat misi nih dari Elik Indonesia. Nah, misinya adalah kita mau uji kampas rem yang notabene itu bukan untuk balap, bukan untuk racing, tapi ini bisa dipakai untuk harian. Tapi walaupun untuk dipakai harian, speknya pun udah di atas standar, di atas OEM. Karena kampas yang diproduksi sama Elik ini mampu sampai 450 derajat. Nah, cuma biar nggak cuma tulisan di buku doang atau sesuai speknya, kita uji coba langsung. Terbukti nggak? Bener nggak nih mampu sampai 450 derajat? Nah, kenapa kita cobanya pakai mobil balap kita? Karena memang pengereman yang optimal itu akan dapat dirasakan ketika kita di dalam track atau di dalam sirkuit dengan mobil balap. Nah, ini juga mobil balapnya kan kita pakai mobil balap Jazz kita ya, dengan spek OMR. Dalam artian itu, ini adalah spek standar. Nah, kenapa kita nggak pakai mobil yang lebih kencang, kita pakai Yaris kita? Karena memang Yaris kita speknya juga udah lebih tinggi. Tentu yang memang pengeremannya pasti akan lebih maksimal. Nah, supaya memang lebih imbang pemakaiannya, kita tes dengan mobil yang speknya ini spek OMR. Kita tes dengan kampas 450 derajat. Terus untuk pengujiannya, hal apa sih yang perlu kita lakukan? Pertama, kita akan aplikasikan dulu yang pasti kampas rem ini ke kalipernya. Kita akan pasangin. Nah, setelah itu, gua akan muter sebanyak 3 lap dulu. 3 lap itu nanti kita akan lihat dari temperatur yang suhu normalnya. Nanti kita lihat normalnya itu berapa sebelum muter. 3 lap itu naiknya berapa. Sampai nanti kita tes yang benar-benar full antara 10 sampai 12 lap. Naik temperatur dari piringan dan kalipernya itu berapa derajat. Nah, nanti kita lihat kemampuan si kampas ini maksimumnya di berapa. Bener nggak maksimum sampai 450 derajat? Atau memang di bawahnya, atau memang bisa lebih tinggi malah. Nah, itu memang kan harus kita uji coba. Jadi, jangan sampai kita ibaratkan tuh beli kucing dalam karung. Nah, ini memang karena gue yakin banget produk dari Elik ini bagus. Karena kenapa? Karena memang gue udah coba yang versi racingnya. Racingnya itu temperaturnya itu maksimum bisa sampai 880 derajat. Nah, yang membuat gua berpikir berarti kampas yang memang untuk penggunaan hariannya itu juga pasti sebagus kampas racingnya. Walaupun memang temperaturnya itu tidak setinggi yang racing. Karena memang untuk di jalan raya pun kita tidak butuh setinggi itu. 450 derajat itu udah lebih dari cukup untuk kita digunakan di jalan raya. Apalagi untuk mobil-mobil sport gitu kan. Ya taruhlah mungkin sportnya itu nggak sekelas misalnya kayak Ferrari. Kalau Ferrari kan supercar ya. Kayak misalnya ya BMW F30 atau memang Civic Turbo gitu kan. Terus apa namanya? Golf GTI. Nah, sekelas-kelas itu tuh yang mobilnya tuh yang udah horsepower-nya tuh udah mulai 200 up lah, 200 up. Gua rasa dengan 450 derajat ini cukup dipakai. Nah, nanti rencananya memang Elik akan memproduksi kampas dengan varian-varian yang berbeda temperaturnya. Nanti kita akan ngobrol langsung sama bos dari Eliknya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Ini akan diinstal. Nih, pasang nih. Nah, ini sebelum kita pasang, kita akan mengukur ketebalannya. Jadi, kita akan tahu penyusutannya sebelum kita install dan setelah kita install, itu penyusutannya berapa milimeter dari yang sebelum kita pakai. Nah, sekarang kita ukur dulu. Berapa nih ketebalannya nih? Bang, catat bang. 16,7. 16,7. 16,6. 16,6. Ketebalan kampas 16,6. 16,6. 16,6 sebelum dipakai ya. Dah, oke. Oke, ini sekarang kita pasang. Ketebalannya awal itu 16,6. Nah, nanti setelah kita hitung nanti berapa lap kita pemakaian, setelah itu nanti kita bongkar lagi, kita lihat nanti penyusutannya berapa banyak. Nah, ini sekarang jam 10, nanti kita masuk jam 11 karena ini lagi waktunya motor yang muter. Nah, nanti ini alat yang kita pakai untuk ngukur temperatur dari si piringan gitu. Dan ini mampu ngukur sampai 1150 derajat. Nah, ini jadi nggak main-main nih memang alatnya. Kalau kita memang nih jadi nge-review beginian. Jadi kalau kita lihat di online shop memang banyak yang murah-murah gitu ya. Tapi yang murah-murah itu biasanya temperaturnya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Ada yang cuma sampai 300 derajat, 500 derajat, 600. Nah, tapi gue beli langsung yang ini bisa mampu 1150 derajat. Karena memang kebutuhannya untuk kita ngetes ngetes rem ini tentu akan sangat panas. Nah, jadi gue mendingan nggak mau ambil resiko daripada kurang, mendingan gue beli yang lebih. Jadi gue akan ukur pakai alat ini.
Oke, ini kan sekarang dalam kondisi dingin, mobilnya juga belum jalan, jadi kondisinya tuh bener-bener adem banget. Jadi kita ukur sekarang berapa, jadi kita nanti tahu kenaikannya itu berapa mulainya. Oke, ini suhu dari piringannya sekarang ini 27,5. 27,5. Nah, oke. Jadi gue akan jelasin sedikit kampas rem yang dipasang ini nih, Elic ini. Jadi kalau yang 450 derajat ini kerjanya itu mulai dari 0 sampai 450 derajat. Nah, maksudnya kalau dibilang dari 0 sampai 450 derajat berarti ini rem nggak perlu dipanasin dulu. Jadi dalam kondisi dingin pun dia udah bisa ngegigit. Initial bite-nya udah bisa didapatkan. Nah, initial bite itu apa sih? Initial bite itu adalah daya cengkram dari kampasnya sendiri. Jadi ketika pada saat kita memberikan pressure pada rem, seberapa besar gigitan dari kampasnya untuk mengurangi kecepatan dari si mobil. Responnya itu seberapa cepat gitu. Nah, itu yang disebut dengan initial bite. Nah, nanti kita akan coba, kita akan lihat initial bite-nya seperti apa. Karena gue juga memang udah banyak ngerasain kampas rem yang memang kampas rem racing ya dengan beberapa merek. Nah, nanti itu akan jadi perbandingan dari gua. Kira-kira rasanya kalau yang 450 derajat ini dipakai di track itu initial bite-nya seperti apa. Nah, jadi selain memang cuma temperaturnya, terus degradasi dari penyusutan si kampasnya seberapa, kita juga akan mengukur initial bite-nya seperti apa. Nah, nanti kita lihat aja. Terus di temperatur panas itu akan ada perubahan apa tidak dari daya cengkramnya. Nah, nanti itu semua akan dirasakan ketika kita udah masuk ke dalam trek. Jadi, kita akan segera coba sebentar lagi jam 11. Ikutin aja terus videonya. Sebelum kita masuk, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ko Aseng nih. Salah satu owner dari Elic Brake Indonesia. Nah, Ko, kan dulu kan di 2017 itu kita udah R&D bareng kok ya. R&D bareng untuk sampai kita ngasilin sebuah kampas yang menurut gue itu spektakuler lah. Karena memang nggak kaleng-kaleng, memang terbukti bagus, tangguh yang kita pakai di trek Sentul ini gitu kan. Dan itu dites langsung dengan mobil super touring kita ya. Memang speednya itu jauh lebih tinggi daripada mobil OMR kita ini. Nah, sekarang rencananya ini tahun depan ini Elic ini ada planning apa sih, Ko? Ya, kita akan menggunakan produk yang akan dipakai untuk kelas-kelas balap OMR ya. 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 Itu. Nah, kalau dari sisi ketangguhannya kok, bisa nggak ketangguhannya itu sama yang seperti kampas rem yang kita pakai dulu kok, yang udah kita R&D? Berdasarkan itu apa gimana kok? Ya, kita coba aja lah. Gitu kok ya? Ya. Ya. Karena kalau kita klaim itu nanti terlalu overklaim juga nggak bagus kan. Betul. Lebih baik tes, kita lihat hasilnya. Betul. Nah, jadi itu yang Ko Aseng jawab tadi. Jadi kita nggak muluk-muluk. Memang bener. Kenapa kita ada di hari ini? Karena kita mau R&D lagi ya, Ko. Iya, gitu. betul. Kenapa kita tes di sini? Kita tes mulai dari kampas yang 450 derajatnya. Nggak langsung yang ke racingnya. Karena memang racingnya ini kita udah tes di mobil balap kita. Ya. Bahkan di Yaris balap kita kemarin kita udah pakai dan ternyata memang tetap sama bagusnya seperti yang kita pakai dulu. Nggak ada yang berubah gitu kan. Nah, cuma sekarang kita mau tes yang 450 derajat ya, Ko ya. Iya. Gitu. Nah, Ko, nanti varian yang akan keluar kira-kira nih kan masih wacana nih kok ya, maksudnya masih dalam planning lah, bukan wacana gitu kan, karena memang pasti keluar nih mudah-mudahan di tahun depan. Nah, rencananya itu akan ada berapa pilihan kok? Kita akan berikan pilihan untuk daily use, untuk yang sport ya. Terakhir ya racing. Ya. Wah, tuh mantep. Jadi siap-siap aja tunggu produk ini akan ada di line up produk kampas rem di Indonesia. Yang pasti ini produknya produk unggul karena bukan cuma diimport langsung dari luar, tapi ini juga diuji coba dulu baru dipasarkan. Nah, jadi nggak kaleng-kaleng, kita nggak bakalan bohongin kalian, kita akan tes langsung, kalian juga bisa lihat nanti kampas remnya ini setangguh apa. Ini masih 450 derajat loh. Nanti kita akan bikin lagi episode, kita akan ngetes kampas yang racingnya. Gue sih sebenarnya udah ngetes, gue udah punya datanya. Cuma kan gue mesti ngasih lihat ke kalian, bener nggak kampas rem yang racingnya itu juga tangguh, gitu kan, Ko ya? Gitu. Nah, mudah-mudahan nih, Ko, hari ini hasilnya bisa bagus nih, Ko. Ya udah segitu aja. Nanti kita lanjutin terus videonya. Kita lihat hasilnya seperti apa.
Oke, sekarang kita udah muter sebanyak 3 lap. Total sih sebenarnya 4 lap sama pada saat out lap-nya. Nah, ini sekarang lagi diukur sama Dharma, nanti kita lihat hasilnya dari datanya itu kenaikan dari si temperaturnya itu berapa derajat, dan kita lihat nanti kampasnya seperti apa. Jadi gue kan memang sebelumnya itu nggak pernah ya tahu maksudnya optimal dari piringan rem itu ketika berjalan selama berapa lap hasilnya itu temperatur piringan itu berapa derajat. Nah, yang selama ini kita tahu kita cuma mesen kampas rem, kita mau yang racing itu memang pada umumnya antara 800 derajat ke atas. Nah, itu kan mungkin kenapa dibikin sampai 800 derajat juga, itu pasti berdasarkan hasil riset si pabrikannya sendiri gitu. Nah, kalau untuk Elix sendiri yang kampas rem racingnya itu 880 derajat. Itu udah kita pakai di balap dan itu bagus. Nah, sekarang kita kan memang kan nyoba yang 450 derajatnya. Kita nyoba ini bukan untuk dalam artian bisa dipakai balap apa enggak? Enggak. Tapi kita mau tahu, bener nggak 450 derajat yang dinyatakan sama sama pabrikannya itu bener-bener optimum bisa dipakai, maksimum bisa dipakai sampai 450 derajat. Dan ternyata 3 lap tadi kita ukur, temperatur dari si piringan itu udah mencapai 435 derajat. Dan kampasnya baik-baik saja selama gua rasakan di dalam trek. Nah, cuma nanti kondisi fisiknya seperti apa, kita tunggu dingin dulu, kita kipasin, nanti kita buka, karena nggak mungkin tuh kita pegang dalam suhu 435 derajat tuh, daging-daging bisa lepas kayaknya, tinggal tulang doang. Nah, jadi kita tinggal tunggu adem dulu, nanti kita lihat fisiknya seperti apa. Ini kampasnya lagi dibuka karena udah dingin. Kipas juga udah kita singkirin. Kita lihat nih kampasnya. Tuh. Kampasnya kondisinya masih oke banget. Masih tebal. Cuma nanti kita ukur sigmat. Nih. Bang, catat bang. Ini bang. Catat. Coba nih. Berapa ini, Mel? Tebelnya sekarang. 15,1. Coba kurangin, kira-kira berapa tuh penyusutannya? Berapa mili? Yang sebelumnya berapa? 16,6. 16,6 ya. Terus sambil dihitung penyusutannya berapa mili, ini kita lihat nih piringannya. Piringannya tuh kayak dipolis tuh lihat nih tangan gue. Sampai kayak bisa ngaca, mengkilap. Walaupun memang warna piringannya gelap ya, kayak ini memang material dari si ininya ya, material dari piringannya. Tapi tuh kayak dipolis, bersih. Bersih banget. Berapa? 1,5 mili. 1,5 mili setelah kita pakai total 4 lap ya, yang dengan 3 lap hot lap-nya tadi. Gitu. Nah, ini setelah ini kita akan pasangin lagi, kita akan tes dengan mungkin kalau tadi kira-kira 4 lap itu dengan outlap, 4 lap itu dihitung dengan outlapnya ya, kita bisa dapat temperatur 435. Kali ini gue mau nyoba total dengan outlapnya itu mungkin 6 lap, kita akan lihat temperatur itu akan naik berapa dan apa yang dirasakan sama rem ini. Mudah-mudahan sih masih aman nih. Karena memang kita mau uji abis-abisan kampas rem ini, seberapa tahan dia terhadap temperatur tinggi dan apa yang dirasakan, ada perubahan apa yang dirasakan, kita akan coba lagi di dalam.
Oke, di luar dugaan dan di luar ekspektasi gue. Karena gue pikir kalau labnya gue tambah, ini rem makin berantakan. Ternyata dia memiliki pace yang sempurna. Maksud gue pace yang sempurna itu lap by lapnya justru gue bisa penetrasi lebih baik. Jadi lap by lapnya itu gue makin tajam waktunya. Nah, kalau kita di balap, salah satu teknik kita supaya lap time kita bagus adalah ya corneringnya harus bener, sama pengeremannya titiknya harus bener. Bener itu terlalu dekat enggak, terlalu jauh juga enggak. Nah, jadi mulai dari sesi pertama tadi dengan kita coba yang 4 lap itu, optimum 3 lap, itu gue mau ngeraba, gue ngerasain karakter dari si rem pengeremannya ini seperti apa. Jangan sampai maksudnya tiba-tiba karakternya gue samain kayak gue ngerem dengan kampas rem yang Elix yang racing, malah mobilnya nyelonong nggak ngerem. Ternyata memang bener, initial bite-nya beda. Jadi kalau dengan yang racing kita ngeremnya bisa lebih maju dan ngurangin kecepatannya bisa lebih cepat, ini kita ngeremnya masih lebih mundur. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dapetin lap time yang bagus. Nah, jadi memang initial bite-nya lebih mundur. Kita ngeremnya itu lebih mundur, tapi yang pasti kampasnya itu tahan terhadap temperatur panas. Tadi terakhir kita ukur, gue salahnya tadi pada saat udah bendera merah itu menandakan kalau waktu sesi kita udah habis, gue cooling down, gue lupa, kita kan harus mengukur temperatur dari piringannya secara optimum. Yang harusnya gue itu jangan cooling down, gue langsung aja tetap hot lap, masuk langsung kenceng di sini, langsung diukur temperaturnya. Jadi kita dapat temperatur maksimal. Tapi nggak apa-apa, nanti ada sesi ketiga kita akan coba lagi. Lapnya akan gue tambah. Tadi kita 6 lap. Nanti kita akan tambah coba tes 10 lap. Kuat apa enggak? Mudah-mudahan sih aman. Tapi gue akan sambil ngerasa-rasa karena takutnya sebelum 10 lap itu memang remnya bermasalah, malah nanti bahaya. Nah, jadi kita tetap harus ngutamain safety dulu. Nah, selanjutnya yang di luar dugaan gue adalah velg bersih. Debunya itu minim banget nih. Tuh. Biasanya nih ya, kalau gue pakai kampas-kampas rem yang lain, gue pernah waktu itu kan pertama-tama Ridwan belajar balap, kita pakai BMW 36. Adalah kita pakai salah satu produk rem. Memang bagus pengeremannya, tapi penyusutan dari remnya itu cepet banget. Nah, selain penyusutannya cepet, nih, velg tuh udah pasti hitam, penuh dengan debu. Nah, ini kalau kita lihat velgnya, ya nggak bersih-bersih banget, tapi bersih kalau kita bilang. Kalau biasanya habis dipakai di track itu udah hitam velgnya biasanya. Nah, ini kita lihat tuh, bersih, debunya cuma sedikit banget tuh, bisa kita lihat. Ini nggak kita bersihin karena memang masih ada debu, tapi dikit banget debu dari remnya. Nah, ini ya berarti gua ngerasa dengan rem Elix yang 450 derajat aja ini udah bagus, tapi kita nggak saranin untuk dipakai balap karena nanti kita akan bikin yang spesial buat balap, buat kalian juga bisa cobain untuk dipakai di track sentul. Nah, jadi yang ini buat teman-teman yang mau upgrade dengan street performance itu bisa banget. Tapi ya udah, nanti kita buktiin lagi sampai ke maksimumnya, kita cobain sampai 10 lap nanti kita cobain tanpa berhenti lap time-nya bagus apa enggak. Oh iya, gue lupa. Ini kita lihat nih, gue buktiin. Ini jadi hasil lap time gue nanti gue capture, kita akan tampilin biar lebih jelas. Gue base-nya itu 1567. 1567 ini adalah base lap-nya gue dengan mobil ini. Dengan kalau gue pakai kampas rem racing. Ini pakai kampas rem street performance, gue bisa dapetin lap time yang bagus, 1 menit 56 detik poin 7. Ini sih cukup ini ya, membanggakan ya. Apalagi yang kampas rem racingnya, dan itu udah gue buktiin juga di mobil Yaris balap kita dan di Genio balap gue dulu pada saat tahun 2017. Itu bukan kaleng-kaleng, dan ternyata memang yang street performance-nya baru kali ini gue cobain dan ini bagus banget. Nanti kita coba lebih maksimal lagi. Oke, sambil nunggu mobil kita disiapin, bannya lagi dipasang, nanti diturunin dari jack stand dan kita akan masuk lagi ke dalam. Ternyata ada Rama nih. Wih, ada Rama lagi ngetes nih FT86 apa BRZ nih? Iya, Pak Om. 86. Jadi kemarin kita bikin video FT86 diprotes. Katanya, Om, kok di Indonesia bukan FT86? Bilangnya GT86 ya? Emang namanya bukan FT86 sih. Oh gitu, jadi gimana tuh Ram? Ya, emang namanya 86, kalau nggak GT86. Oh gitu, berarti 86 atau GT86, bukan FT86 kan? Jadi itu kan konsepnya doang. Konsepnya ternyata FT86. Nah, sekarang kita luruskan di video ini. Jadi jangan protes lagi sama gua. Emang gua nggak tahu soalnya. Nah, tadi ini udah dites Ram ya? Udah. Dan Rama tadi bawa berdua, ya kan? Bro, sini dong. Bro, perkenalkan diri lo dulu. Halo, nama gue Ferdi. Ferdi, nah ini owner dari mobilnya. Jadi nanti dia bisa selanjutnya setelah ini, nanti gue akan review mobil ini. Apa aja yang di-upgrade. Katanya,
ini adalah fastest 86. 86, hampir salah nyebut tuh. Fastest 86 automatic in Indonesia. Nah, menarik kan? Karena memang tadi udah dites sama Rama, waktunya itu 1 menit 49 detik. Dengan Matic. Dengan ban bekas. Dua lap pertama. Dua. Nah, tuh. 2 lap pertama itu biasanya masih adaptasi, tapi udah kenceng. Tapi ini pembalapnya emang adaptasinya nggak lama biasanya. Nah, nanti setelah ini kita akan review ini mobil, ngobrol bareng sama Rama. Nanti kita lihat juga onboardnya seperti apa, kencangnya ini mobil. Siapnya mau masuk lagi ya? Ya. Kita masuk bareng ya? Yaudah, siap. Yuk. Oke. Kita tadi udah muter sebanyak 10 lap. Total sebenarnya sama outlapnya 11 lap kita muter. Dan kita masih dapetin best time 1 menit 56.2 detik. Nah, ini bagus banget ya. Maksudnya tetap konsisten, malah lebih advance. Waktunya, lap time-nya lebih bagus gitu. Nah, ini sih gua salut banget sama kampasnya. Ternyata memang kalau kita lihat di bukunya itu, di keterangan dari katalognya, kampasnya itu mampu dari 0 sampai 450 derajat. Tapi ini 480 derajat, tidak terjadi apa-apa sama kampasnya. Alhamdulillah, bagus banget gitu. Bahkan ini gue coba bener-bener dengan titik rem balap gue, walaupun memang agak mundur dikit yang seperti tadi gue bilang, karena inisial byte-nya beda, jadi kita agak mundur ngeremnya. Tapi bukan sebuah hal yang berarti untuk kita ngedapetin best lap. Ini bagus banget. Jadi gue ngerasa ini apa ya? Aduh, bagus banget. Tapi jangan pakai yang ini buat balap, jangan pakai yang ini. Nanti kita bikin memang yang buat balapnya sendiri. Tapi ini bagus banget menurut gue. Oke, akhirnya selesai juga hari ini kita ngetes kampas rem Elix nih yang 450 derajat. Dan nggak tanggung-tanggung kita ngetesnya itu total berapa ya berarti? 4 lah ya, kita hitung overall ya. 4 tambah 6, 10 tambah 11. Berarti 21 lap kita tes hari ini, sampai tuh lihat tuh ban itu, sampai kawat-kawatnya kelihatan. Sampai habis bannya kok ya. Nah, jadi di sini kita udah ngambil kesimpulan, bahkan tadi pada saat kita masuk temperaturnya itu udah ngelebihin dari kapasitas dari standar yang ditentuin sama kampas ini sendiri kok ya. Karena kampas ini sendiri, ini yang advance ini dibikin 0 sampai 450 derajat. Tadi maksimum pas kita pakai 11 lap tanpa berhenti, itu temperatur piringan sampai 480 derajat. Dan tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah itu maksud gue,
kampas remnya nggak kebakar, terus titik rem gue juga nggak berubah, dan yang pasti bentuk kampasnya ini juga masih bagus banget, gitu kan. Nah, ini gue ada kampas yang gue pakai sebelumnya. Ini kampas racing ya, tapi racingnya memang yang nggak full. Ini yang 600 derajatan. Kalau kita lihat di sini, tebelnya itu sebenarnya nggak jauh beda dari ini kok. Ya. Tapi kalau kampas jelek begini nih, bukannya gue ngunggulin Elik, enggak. Tapi ini beneran. Ini baru kita copot tadi dari situ sebelum kita pakai kampas Elik. Tuh, lepas. Nah, kalau Elik ini kok nggak salah ada teknologi namanya apa kok NRS kok ya? NRS ya. NRS ya. NRS itu jadi di dalam apa namanya di dalam si besinya platnya, nih kayak platnya. Ada gigi. Itu kayak ada giginya kayak apa namanya kayak parutan gitu yang nambah perekatan selain memang ini ada lemnya kok ya, lem khususnya. Dan itu ngerekat lagi pakai yang teknologi NRS tadi. Yang bikin kampasnya ini nggak bakalan copot seperti ini, nggak bakalan lepas nih material kampasnya kayak gini. Nah, jadi terbukti nih kok, terbukti yang 450 derajat ini bahkan speknya melebihi yang di standarin kok ya. Betul. Gitu penggunaannya sampai 480 derajat. Nah, ya udah. Terus begitu juga nih, nih bannya dicopot. Kita lihat bagian dalamnya juga nih masih bersih. Kita nggak lap ya, karena memang di sini masih ada debu tuh kalau gue lihat. Tuh, kalian lihat ada debu. Yang namanya kampas rem pasti ada debunya. Yang jadi masalah adalah seberapa banyak debunya. Tapi yang ada di sini debunya cuma sedikit banget, gitu. Cuma sedikit banget, yang berarti kalau kalian pakai ini di jalan raya, ini pasti akan juga membantu kenyamanan kok ya. Jadi velgnya bersih, velgnya bersih, gitu kan, tampilannya bagus, gitu kan. Terus yang pasti kalau buat jalan raya ini udah lebih dari cukup menurut gua, karena di track pun ini udah sangat-sangat cukup, gitu. Nah, kira-kira itu aja sih. Nanti pada saat kita balapan, kita kan emang udah dari seri kemarin kita udah pakai kampas rem yang racingnya tuh kok. Cuma kita belum ukur tuh, gitu. Nanti kita akan ukur, kita liatin juga dia bekerjanya itu temperaturnya sampai berapa dan apa yang dirasakan. Gue udah merasa, tapi gue pengen nyampein sama kalian, gitu. Oke kok. Kalau dari sisi Koaseng sendiri nih, menurut lo dengan hasil pengetesan kita hari ini, apa yang lo rasakan kok? Ya, sesuai ekspektasi apa memang di luar ekspektasi? Terus terang sih di luar ekspektasi ya, bahwa hasilnya ternyata begitu bagus. Iya. Ya kan? Dan ini membuktikan bahwa kualitas Elik itu ya nggak kaleng-kaleng lah. Nggak kaleng-kaleng ya? Siap, ya udah. Berarti tinggal tunggu produksinya nanti sampai masuk ke sini dengan pilihan yang 3 tadi ya kok ya? Siap. Gitu. Yang 450, 600 sama 880 yang buat racing. Nah, ini gue saranin meskipun ini kuat, tapi jangan dipakai buat balap. Karena kalau buat track day masih oke, street to track oke, buat latihan masih oke, tapi buat balap jangan. Karena kenapa? Karena tadi kalau menurut penilaian gue, walaupun kampasnya endurance-nya bagus, durability-nya bagus, performanya bagus, tapi initiate bait-nya beda, daya cengkeramnya beda sama yang racing. Jadi kalau gue beberapa kali kalau lagi fight kita kan kadang butuh ngerem lebih dekat lagi gitu kan. Nah, kalau kita lagi fight kayak gitu dengan kampas ini sih kayaknya nggak bisa maksimal gitu kan. Tapi kalau kita pakai yang versi racingnya itu udah pasti maksimal. Udah gue coba soalnya. Terbukti. Kemarin kita juga juara 1 pakai itu. Mantap. Mantap ya. Ya udah, segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram KDR Team 22, gue Ican.99, Elik juga Elik dengan Elik Indonesia kok ya Instagramnya, Elik Indonesia nanti kita tampilin. Dan Ridwan Hanif juga jangan lupa, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ciao.